Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update mengenai Terra Luna ya, karena mungkin banyak teman-teman holder Terra Luna dan memang lagi cukup hot juga topiknya. Dan nanti kita akan bahas karena Terra Luna ini mengalami gain atau kenaikan yang sangat signifikan ya, 1600% di hari ini. Walaupun kalau kita perhatikan secara market crypto in general, semuanya rata-rata ini mengalami penurunan. Dan penurunannya juga cukup besar juga, sekitar 5,6%. Yang kita bisa lihat ya. Nah, kira-kira itu yang akan kita bahas. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini juga dan menemukan video ini mungkin membantu, mungkin teman-teman bisa bantu share videonya, like ataupun subscribe juga ya untuk yang belum subscribe. Dan support dari teman-teman sangat berarti ya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam video. Seperti biasa kita akan update dulu untuk keadaan market crypto bagaimana untuk hari ini ya. Dimana kalau kita lihat untuk hari ini mengalami penurunan 5,6%. Kita lihat Bitcoin menurun, Ethereum juga di bawah $2.000 ya. Mungkin nanti kita akan update video ke depannya untuk update market crypto. Untuk kenaikan kita lihat nih USD lagi mengalami kenaikan ya, yang masih berhubungan dengan Terra juga. Tapi sisanya tidak ada yang terlalu naik. Kalau kita lihat untuk penurunan, banyak yang mengalami penurunan. Kita bisa lihat dari sini ya, rata-rata belasan persen. Untuk Fear and Greed Index, nah ini juga cukup menarik, di mana Fear and Greed Index-nya sudah mencapai level Extreme Fear gitu. Artinya ya orang-orang sudah sangat takut, dan menariknya bukan hanya di dalam Extreme Fear, tapi ini kita sudah di dalam digit satuan, 9 gitu ya. Selama beberapa tahun terakhir sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, Extreme Fear ini berada di 10. Ini adalah level minimumnya gitu ya. Jadi ini baru sekali level 9 istilahnya. Jadi itu, dan sekarang kita akan mau tahu lebih dalam apa yang terjadi di dalam Terra Luna. Berita baru apa yang mungkin membuat Terra Luna ini ada kenaikan gitu ya. Dan sekarang Terra Luna ini berada di ranking 206 ya. Dan sebelumnya kalau teman-teman belum nonton video terakhir kita, ini mungkin yang Rest in Peace Luna ataupun hari terburuk di market crypto, di mana kita membahas tentang Terra Luna, mungkin teman-teman bisa cek dulu video tersebut gitu ya. Jadi ada gambaran. Jadi di video kali ini kita akan hanya update saja, dimana untuk update pertama kita lihat ini dari si CZ, dimana CZ bahas bahwa dia ini sebenarnya kemarin malam ya, dibilang was in a no phone meeting for 2 hours. Jadi dia di dalam no phone meeting, berarti meetingnya cukup penting ya, dan dia bahas bahwa at least there is progress, ada progress lah, ada kemajuan. Di mana dia bahas Luna blockchain resume gitu ya. Jadi Terra blockchainnya resume, bisa digunakan yang sebelumnya yang sempat kita bahas di video ini sempat ke halt atau di stop sementara, mungkin beberapa jam gitu ya. Dan yang menariknya, yang pentingnya adalah no more minting ya. Jadi nggak akan ada Luna yang dicetak baru, jadi di stop mintingnya. Jadi ini cukup penting juga, walaupun personally secara pribadi saya rasa ini juga sudah cukup telat gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita perhatikan supply Luna sekarang aja sudah di 6,5 miliar atau mungkin bisa dibilang 6,5 triliun ya. Ini kan 6.500 billion Luna. Jadi 6,5 triliun dolar. Makanya kita harga Luna sendiri sudah bisa dibilang nol juga sih kalau kita perhatikan di rupiah kan mungkin ya. Kita lihat di rupiah kan sekitar 6 ya, di 6 rupiah gitu. Jadi kira-kira itu. Lalu dia bahas juga bahwa trading di Binance dan di beberapa exchange lainnya sebenarnya udah di resume, bisa dilanjutkan kembali gitu ya. Lalu dia juga bahas sebenarnya di sini, trading is important for existing holders. Please do not buy a coin just because trading is on. Do your own research atau DYOR and extreme caution. Dia sendiri udah bilang nih si CZ Binance, karena ini sangat-sangat beresiko dan kadang-kadang orang suka sesuatu yang volatile, sesuatu yang spekulatif juga lah intinya, seperti Luna ini. Dan kembali lagi untuk di video kali ini juga saya rasa harus disclaimer on, karena memang mungkin beberapa hal yang nanti akan kita bahas akan cukup sangat-sangat high risk gitu ya. Lalu sini dari Anonymous sendiri dia ada bahas, amazing to see the fact that a big part of the crypto community is now stepping together to make things right and try to save Luna. Jadi ya komunitas-komunitas di kripto menjadi satu istilahnya dan bantu untuk menyelamatkan Luna lah istilahnya ya. Dia bahas juga ini ada relasi dengan yang si Z punya meeting. Dimana dia bahas major venture capital ya, investor-investornya Cosmos Team, karena Luna ini dibuat di dalam jaringan Cosmos. Lalu sama si Z juga were on a call with Terra Team. Jadi dia call bersama-sama lah, mungkin membahas tentang kedepannya bagaimana untuk Luna dan lain-lainnya.
Jadi cukup positif dan ini mungkin membangkitkan semangat market juga lah gitu ya. Walaupun kalau kita lihat untuk potensi Luna kembali ke $100 ataupun ke $100 atau ke all time high-nya ya bisa dibilang susah sekali gitu ya, kecuali mungkin nanti akan ada burning mechanism dan lain-lainnya. Mungkin itu masih diselamatkan, tapi ya kita belum tahu ke depannya bagaimana. Lalu bukan hanya dari CZ, Do Kwon juga sudah mulai berbicara, founder dari Luna, founder di Terra sendiri, di mana dia bahas I've spent the last few days on the phone calling Terra community members, di mana beberapa hari terakhir di saat price-nya drop UST di peg, Luna mengalami penurunan. Dia juga on the phone ya, telepon oleh developer, komunitas, friends, teman-teman dan family juga yang memang cukup devastated atau cukup hancur juga lah ya. Sedih juga di saat UST di pegging dan Luna mengalami penurunan ya. Bisa dibilang seperti hal yang kita tidak pernah expect akan terjadi gitu ya, bahkan untuk holder Luna yang sudah lama. Dan dia juga bahas, dia juga sedih, heartbroken about the pain my invention has brought on all of you. Jadi kira-kira itu tweet dari Do Kwon, tapi dia juga bahas di mana neither I nor any institutions that I am affiliated with profited in any way. Jadi ya karena banyak rumor di mana Do Kwon ini mengambil keuntungan rug pull dan lain-lain. Tapi di sini dia bahas bahwa ya dia nggak ada ambil apa-apa gitu ya. Dia juga mengalami loss juga. Dia juga bahas I sold no Luna atau UST during the crisis, pada saat penurunan dia nggak jual apa-apa. Jadi itu dari si Do Kwon. Tapi yang penting juga si Do Kwon ada bahas tentang Bitcoin Reserve yang sempat kita bahas di video terakhir, di mana Luna ini sebenarnya kan ada Bitcoin Reserve-nya. Tapi kita belum tahu nih cadangan Bitcoin yang mungkin sekitar 3,5 miliar ya itu dipakai atau tidak. Detailnya itu belum dikasih tahu gitu ya. Tapi di sini dia bahas we are currently working on documenting the use of the Bitcoin Reserve atau ini Luna Foundation Guard Bitcoin Reserve. Jadi ini untuk semua komunitas, semua holder biar lebih tahu, transparan istilahnya ya. Lalu dia juga ada bahas ini tentang revival plan atau rencana untuk membangkitkan Terra ekosistem kembali. Jadi ini ada harapan lah istilahnya dari si Do Kwon sendiri. Harapannya apa? Nah ini dari si Do Kwon, teman-teman bisa cek di Twitternya juga. Dia bahas bahwa Terra ini adalah developer largest and most vibrant developer ecosystem in crypto, dimana salah satu yang terbesar dan memang developer Terra ini juga cukup pintar dan suka berkontribusi lah gitu ya. Lalu dia juga bahas Terra Station has a large install base. Jadi ya banyak sekali yang sudah install Terra Station, sekitar lebih jutaan user lah ya di seluruh dunia. Jadi jutaan yang bisa dibilang kena dampaknya juga. Lalu dia bahas juga strong brand recognition gitu ya, dimana brand Terra Luna ini harusnya sudah cukup dikenal, tapi mungkin karena adanya crash ini lebih dikenal, tapi dikenalnya dengan nama yang kurang baik gitu ya, yang Terra Luna mengalami crash. Nah tapi nggak apa-apa, dia ada plan, beberapa plannya yang cukup menarik, tapi kita belum tahu bagaimana cara dia akan implementnya atau dia akan melakukan plannya ini sendiri, di mana dia bahas bahwa validators should reset the network ownership to 1 billion tokens. Jadi mungkin di sini dia bahas bahwa Luna ini kembali ke dalam 1 miliar token maksimum supply-nya gitu ya. Lalu dia bahas 400 juta atau 40% ini akan dibagikan kepada Luna holders sebelum di pegging event, sebelum penurunan $1 itu terjadi gitu. Jadi ini mungkin harga Luna di saat mungkin masih $70 atau mungkin $50 gitu. Jadi ini untuk teman-teman yang holdernya udah di atas banget gitu ya. Lalu UST holder ya. Karena Luna ini kembali lagi kita bahas Terra Station bukan hanya untuk Luna saja, tapi kita harus membahas tentang UST-nya juga gitu. Karena ini mereka berduanya ini UST dan Luna ini berkaitan satu sama lain gitu ya. Lalu Luna holders at the final moment of the chain halt, ini sebelum chainnya ini diberhentikan sementara, itu mendapatkan sekitar 10%, lalu 10% lagi ke pool community gitu. Tapi kita belum tahu detailnya lebih lagi, apakah dia akan melakukan snapshot dan lain-lain, ini belum ada yang tahu. Yang kita masih lihat ini, tapi banyak yang reply juga ya. Kalau teman-teman mau mungkin bisa cek detailnya di dalam tweetnya Do Kwon. Lalu kita lihat juga beberapa dari komunitas ya. Jadi komunitas ini juga ada kontribusi, salah satunya dari si W Lawyer atau W Lawyer, dimana dia bahas isu pentingnya Terra
USD gitu, dan bagaimana cara kalau misalnya mereka mau bangkit lagi gitu ya. Dimana dia bahas dulu, pertama dia bahas backgroundnya gitu ya. Jadi kita lihat nih, background dari si W Lawyer sendiri, dia adalah pengacara restructuring lawyer ya, pengacara besar yang bekerja di dalam top international law firms. Jadi dia bekerja di dalam perusahaan hukum internasional. Jadi ya dia sudah banyak klien juga, dan klien-kliennya mungkin ini adalah atau customernya adalah perusahaan-perusahaan big company ya, yang worth of billion of dollars, miliaran dolar. Jadi ya cukup menarik ya, dia juga salah satu holder Terra mungkin ya. Dimana dia bahas salah satu problem yang paling penting di Terra atau USD sekarang adalah bedanya interest. Jadi bedanya kemauan di dalam ekosistem Terra. Kenapa? Karena ini dibagi oleh beberapa grup gitu ya. Grupnya dibagi, yang pertama adalah grup orang-orang yang pegang Luna, dan grup orang-orang yang pegang USD gitu. Karena ya kalau memang kita bahas mekanismenya dia, pada saat permintaan USD-nya naik, Lunanya ini di burn gitu ya. Jadi sebenarnya kan win-win solution. Tapi pada saat crash seperti ini bukan win-win solution gitu ya. Yang mau punya Luna maunya harganya naik, betul kan? Nah, tapi kalau harga Lunanya naik, USD-nya ini nggak mungkin bisa kembali lagi ke dalam $1. Intinya seperti itu. Jadi ya kalau Lunanya win, USD-nya lose. Kira-kira seperti itu. Dan ini kebalikannya juga untuk USD. Kalau USD mau kembali ke dalam $1, kita lihat USD sekarang berada di 0,18 gitu ya. Ini yang sempat kita lihat yang terjadi oleh Luna. USD-nya diprioritaskan mau kembali ke $1. Yang terjadi adalah Lunanya ini mengalami penurunan drastis banget di dalam harga. Jadi kemauannya bertentangan dan nggak akan ada yang menang. Istilahnya seperti itu. Makanya di sini dia bahas interestnya ini harus disatukan kembali gitu ya. Lalu bukan hanya itu doang, ada interest untuk orang-orang yang beli Luna sebelum attack dan beli Luna setelah attack. Jadi setelah mengalami penurunan drastis mungkin di sekitar $0, dan ada orang yang beli Luna di atas sebelum penurunan drastis gitu ya. Terus dia ada bahas solusinya, di mana setiap party atau setiap pihak ini akan ada representatifnya dan mereka harus meeting dan lain-lain gitu ya. Ini teman-teman bisa cek di dalam nanti ini mungkin saya linkin juga di deskripsi. Jadi ini cukup menarik juga untuk kedepannya untuk Terra Luna. Nah, mungkin satu pertanyaan untuk Terra Luna yang teman-teman banyak ditanyakan, apakah Terra Luna ini bisa kembali ke dalam $1 lagi gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara objektif, sebenarnya jawabannya adalah nggak bisa gitu ya. Kenapa saya bilang nggak bisa? Karena kita lihat dulu dari circulating supply-nya Luna sekarang. Circulating supply-nya itu berada di sekitar 6,5 triliun Luna gitu ya, 6,5 triliun Luna. Dan kalau kita lihat sekarang market crypto berada di, secara market cap itu berada di berapa? Secara total market cap ya, termasuk Bitcoin, itu berada di 1,24 triliun dolar. Jadi kalau misalnya Luna ke $1 dengan keadaan sekarang ya, mungkin kalau supply-nya nggak di burn, nggak ada dibakar, tidak dikurangi, ya kemungkinannya sangat-sangat kecil sekali gitu ya. Karena kan nggak mungkin Luna ini lebih besar dari market crypto. Jadi itu ya secara realitanya. Nah, lalu kita bahas juga mungkin apa yang bisa kita lakukan sekarang nih. Apakah Luna masih bisa naik atau tidak gitu ya. Sebenarnya ada dua cara, tapi kembali lagi ini saya disclaimer on, karena dua cara ini sangat-sangat spekulatif juga. Jadi kalau teman-teman yang sukanya low risk, nggak terlalu beresiko, ya ini bukan buat teman-teman ya. Tapi kita akan bahas sedikit caranya. Pastinya caranya adalah apakah beli Luna ataupun beli USD. Caranya sebenarnya dua hal itu gitu ya. Dimana kalau teman-teman beli, kita bahas dulu USD deh. Kalau kita beli USD, apakah USD bisa naik atau tidak? Nah, ini tergantung dari proposal dan atau kebijakan dari Terra Foundation-nya sendiri. Tapi kalau saya rasa mungkin USD ada kemungkinan ya untuk naik kembali, bukan di harga 0,14 sekarang gitu ya. Jadi mungkin dia akan ada support, ya mungkin bisa ke level 0,3 ataupun ke 0,5 aja sudah cukup bagus gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang beli USD stablecoin ini tergolong tetap beresiko ya, karena ini spekulatif intinya. Jadi lebih spekulatif, tapi ya lumayan ya kalau kita lihat ternyata USD bisa naik ke 0,33 saja, ya ini mungkin naik sekitar 128%. Kalau menaikkan 0,5 mungkin naik sekitar 238% gitu ya. Dan ini untuk stablecoin. Belum possibility atau kemungkinan USD naik ke $1, walaupun kecil sekali kemungkinan untuk dia kembali ke $1 ya, dengan kebijakan yang ada sekarang. Jadi itu ya possibility pertama atau yang kita bisa lakukan. Yang kedua ya justru ini lebih ya spekulasi kalau misalnya teman-teman yang beli Luna ya. Tapi memang bukan berarti
nggak akan dapat untung juga, karena kalau teman-teman yang beli terakhir kemarin ya, kita lihat juga sendiri dalam satu hari naik 1600%. Jadi apakah bisa? Ya sebenarnya bisa, tapi ya bisa juga hilang semua kan gitu. Nah kita lihat kalau misalnya kita beli misalnya di harga ini nih, itu bottom, ini naik sekitar 300% kan, lumayan hanya dalam waktu beberapa jam saja. Tapi kembali lagi ini spekulatif juga kalau teman-teman yang mau beli, tapi saya yakin cukup banyak orang yang cukup tertarik ya. Tapi saya harus ingatkan ya, ini spekulatif gitu ya, dan kalau untuk secara analisa teknikal sendiri ya sangat susah untuk dianalisa, walaupun ya untuk level support sekarang saya rasa ini berada di kisaran level 0,00022 gitu ya. Dulu kita kalau analisa Luna harganya ratusan dolar, puluhan dolar gitu ya, dan kalau sekarang kita lihat sudah di bagian 0,00 ya, seperti analisa Coin Machine. Tapi kira-kira itu untuk analisanya, dan mungkin kalau kemungkinan Terra Luna bisa naik ke berapa gitu ya. Kalau target saya sendiri belum tentu bisa tercapai gitu ya, tapi mungkin dia bisa menghapus satu nolnya ini, yaitu mungkin ke sekitar 0,001 gitu ya. Tapi ini kita mungkin harus lihat proposal mungkin ya, karena belum ada update lagi dari Do Kwon ataupun dari Terra Foundation-nya sendiri, seperti itu. Tapi untuk kemungkinan ya mungkin kalau dia naik ke 0,001 aja naik sekitar 182%. Ya, tapi pasti teman-teman harus lihat juga resikonya juga besar ya. Kalau ternyata turun lagi ya bisa ludes juga gitu, bisa nyangkut istilahnya. Jadi itu saja video dari saya untuk hari ini. Kembali lagi, non financial advice dan setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, and see you in the next video. Bye bye.